Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Ini menarik kalimat ini. Jadi di atas orang yang merasa punya ilmu, ahli ilmu itu ada alim, ada orang yang lebih dalam ilmunya. Di atas langit ada langit. Jadi jangan merasa sudah, saya sendiri sudah pinter kok Pak. Oh saya cerdas kok Pak, itu diakui teman-teman saya. Saya itu enggak. Fauqa kulli dzi ilmin alim. Rendah hatilah, akuilah, terbukalah. Banyak orang yang lebih tinggi ilmunya daripada kita. Jangan berhenti belajar. Jangan merasa sudah bisa, sudah mampu. Jadi cari pembimbing, cari penuntun yang bisa mengupgrade kualitas diri kita. Ini lagi-lagi saya harus jawab pertanyaan. Pokoknya malam hari ini ada banyak frequently asked question. Pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan. Pak, apa setiap orang yang menempuh jalan menuju Allah wajib punya mursyid? Kalau ini juga banyak pandangan. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang mustahab saja, ada yang bilang sebaliknya, tidak perlu, tidak mursyid-mursydan. Kemudian ada yang lebih moderat. Ayo ya, kita lihat argumennya masing-masing. Yang bilang wajib ada beberapa. Tadi ada Ibnu Arabi, Imam Ghazali, Imam Kusyairi, Syekh Ahmad Zarruq, Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Harus ada yang nuntun, harus ada mursyidnya. Ada yang bilang tidak harus, mustahab saja. Lebih utama ada mursyid, kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Misalnya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Menurut beliau, jika seseorang ikhlas, jujur dan mengikuti syariat, maka Allah akan membimbingnya tanpa perantara. Oh, ini keren, dibimbing langsung oleh Allah. Tapi syaratnya tidak gampang. Mengikuti syariat, jujur dan ikhlas. Wong tadi cerita saya di depan orang sudah sepuh baru ngerti ilmu ikhlas kok. Kalian ini sudah menjalankan ikhlas, jujur dan mengikuti syariat. Ada memang beberapa ulama salaf yang sangat zuhud, warok dan tidak memiliki mursyid. Meskipun punya guru syariat. Dan mereka memang pada dasarnya tekun menjaga syariat dan ikhlas. Ada yang tidak setuju, biasanya alasannya dua. Khawatir mursyid itu dikultuskan. Yang kedua, kan sudah ada Al-Quran dan Sunnah. Sudah ada ulama-ulama syariat. Ini alasannya yang bilang tidak perlu. Nanti ada beberapa pandangan moderat. Jadi pandangan-pandangan sebelumnya dijadikan satu. Yang pertama, mursyid itu tidak wajib secara syar'i, tapi sangat dianjurkan secara amali dan secara tarbiyah. Jadi memang hukumnya mungkin mustahab saja, tapi penting bagi orang tertentu mungkin lebih baik punya mursyid. Kenapa? Mungkin saja orang sampai pada Allah tanpa bimbingan mursyid, tapi resikonya tinggi. Kalau tidak ada mursyid, kita tidak tahu sudah kelas berapa. Sudah ada di makom apa, sudah ada di level apa. Nanti tiba-tiba ngaku, saya sudah makrifat Pak. Oh no, kamu kan sering sekarang, saya lihat sekarang banyak channel-channel itu orang yang gayanya kayak sudah makrifat. Ngaku-ngaku sudah levelnya tinggi. Nanti kalau ditanya dari mana belajarnya, ya dari YouTube dong. Dari buku-buku dong. Ya, tidak jelas mursyidnya siapa. Ini yang kita harus hati-hati ya, karena perjalanan spiritual ini rutenya adalah menuju Allah. Jadi ada mursyid lebih aman. Ini loh beberapa alasan dari yang bilang harus ada mursyidnya. Yang pertama, kesadaran diri kita. Siapalah kita, ilmu kita ada di level mana. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Ini menarik kalimat ini. Jadi di atas orang yang merasa punya ilmu, ahli ilmu itu ada alim, ada orang yang lebih dalam ilmunya. Di atas langit ada langit.
Jadi jangan merasa sudah, saya sendiri sudah pinter kok Pak. Oh saya cerdas kok Pak, itu diakui teman-teman saya. Saya itu enggak. Fauqa kulli dzi ilmin alim. Rendah hatilah, akuilah, terbukalah. Banyak orang yang lebih tinggi ilmunya daripada kita. Jangan berhenti belajar. Jangan merasa sudah bisa, sudah mampu. Jadi cari pembimbing, cari penuntun yang bisa mengupgrade kualitas diri kita. Kan saya punya akal Pak. Iya, cuma akal ada beberapa kelemahan. Akal itu mudah tertipu, mudah tersesatkan. Kalau ini ada banyak uraiannya Imam Ghazali. Kamu anggap benar padahal tidak. Tapi akal bisa membenarkan. Kadang-kadang saya contohkan begini, pinternya akal kita itu Pak, yang salah pun bisa jadi benar. Saya contohkan, dulu ada mahasiswa sama mahasiswi, tiba-tiba kok pacaran terus nginep hotel berdua. Nah, ini bisa dibayangkan ya kalau berdua nginep hotel, kan tidak mungkin tadarusan, ngaji, tahajud, kan tidak mungkin begitu. Apa yang dilakukan di dalam. Terus tiba-tiba digerebek, nasibnya jelek dia. Harusnya dia nyari hotel yang kelas tinggi, yang mahal-mahal. Karena tidak ada penggerebekan kalau di hotel yang mahal-mahal itu. Penggerebekan mesti hotel yang bawah-bawah itu. Nah dia digerebek. Nah anak ini pinter. Waktu diwawancara kalimatnya apa? Loh, saya kok ditangkap, salah saya apa? Saya masuk berdua, rela sama rela, suka sama suka, senang sama senang, enak sama enak. Tidak ada satupun yang dirugikan. Nanti kalau ada efeknya, resikonya, aku siap tanggung jawab. Lah ngapain saya ditangkap? Akalnya bisa punya argumen seperti itu. Jadi salah iki rasane kaya bener. Itu persis kalian kalau naik motor kan. Itu ya ngerti nek salah, tapi begitu kesenggol masih ngamuk-ngamuk juga. Itu akal. Selalu bisa nyari hilah, nyari dalih. Akal itu mudah sekali tersesatkan. Kalau fokusnya digeser, dia sudah lupa dengan bagian yang lain yang tadi jadi fokus awal. Itu akal. Jadi seperti sering kita kaji ya di filsafat, akal itu ya cenderung main dengan makna-makna. Yang baik bisa ditempeli makna jadi buruk, yang buruk bisa ditempeli makna jadi baik. Itu akal. Padahal kamu males sholat saja, tapi terus kamu pakai alasan, kan biasa Pak, manusia, ada khilafnya. Nah, itu akal sudah. Oke, jadi itu alasan kedua. Kalau alasanmu akal kita sendiri sudah mampu, ya akal kita sering meleset. Ada alasan ketiga. Seseorang itu hanya bisa melihat kotorannya orang lain, tapi sulit melihat kotorannya sendiri. Tanpa pendampingan orang lain, sulit kita bisa memahami kotor-kotor kita. Kita itu cenderung ego, nganggap diri kita baik terus, nganggap diri kita itu putih terus. Padahal banyak celahnya. Maka pendampingan, apalagi pendampingan seorang mursyid, itu bisa memudahkan kita untuk mengenali kurang-kurang kotor-kotornya kita. Jadi disinilah kemudian yang tadi punya pendapat sebaiknya kita punya mursyid. Orang yang menuntun kita di jalan spiritual untuk lebih dekat kepada Allah. Oke, kita lanjutkan ya. Ini yang saya sebut ini agak berat. Kualifikasi mursyid. Tidak sembarangan orang berada di posisi mursyid. Kalau kalian bilang, nanti mendewakan manusia Pak, mengkultuskan, tidak akan sampai ke sana. Toh orang yang disebut mursyid itu tidak sembarangan. Tidak bisa siapapun kalian posisikan jadi mursyid. Untuk memursyidkan orang, coba perhatikan syarat-syarat ini. Ini saya ambil dari 3 kitab sekaligus. Yang pertama dari Syekh Nikmatullah, Al-Fawatihul Ilahiyah wal Mafatihul Ghaibiyah.
Imam Ghazali di kitab beliau Khulasatut Tasnif Fit Tasawuf, dan Imam Asy'aroni di Lataiful Minan. Ini ya, ini saya bacakan saja, tidak saya jelaskan satu-satu karena membaca saja rasanya wis wabot. Mursyid itu, kata Syekh Nikmatullah ya, syaratnya 5. Mampu membacakan ayat-ayat Allah dan mengantarkan pada ketauhidan. Yang kedua, harus mampu membersihkan diri dari kotoran hawa nafsu dan pikiran-pikiran yang melenceng. Yang ketiga, mampu mengajarkan Al-Quran beserta dalil-dalil dan tanda-tanda kebesaran Allah sehingga bisa membedakan mana benar, mana salah. Yang keempat, mampu memperlihatkan hikmah yang bisa membawa pada ketauhidan. Yang kelima, mampu mengajarkan hakikat dan pengetahuan yang didapat dengan cara iktisab maupun pemberian Allah langsung. Iktisab itu diupayakan sendiri. Ini satu syarat saja kita sudah ambil nafas besar. Apa meneh 5. Jadi tidak gampang, nggak akan segampang itu orang menjadi seorang mursyid. Ditambahi oleh Imam Ghazali dengan 5 lagi. Mursyid itu harus alim, zuhud, bersanad sampai Rasulullah, gemar riyadhatun nafas, latihan, makan sedikit, ngomong sedikit, tidur sedikit, diperbanyak ibadah, sedekah, puasa. Oh, ini berat sudah ya. Makan sedikit, ngomong sedikit, tidur sedikit. Ini persis seperti kalian. Iya kan? Kalian hari ini kan makanmu sedikit, tidurmu sedikit, ngomongnya sedikit. Karena tiap hari kamu main medsos, main game terus. Tapi ya konteksnya bukan tirakat. Jadi makan sedikit, ngomong sedikit, tidur sedikit itu dalam rangka riyadhatun nafas. Melatih jiwa. Kemudian yang kelima, akhlak-akhlak yang terpuji. Sabar, syukur, tawakal, yakin, qanaah, khilm, tawadhu, jujur, haya. Nah, ini ngambil nafas lagi kita ya. Apa bisa Pak ada orang seperti itu? Buktinya juga dalam sejarah banyak. Mungkin kita menganggapnya sangat tinggi, sangat sulit dijangkau karena memang kita tidak pernah punya niat ke sana. Kita merasa yang seperti ini bukan dunia kita, wah itu semacam dunia di antah berantah, jadinya rasanya berat. Tapi yang sudah menggeluti pada akhirnya ketika istiqomah sungguh-sungguh akan bisa sampai ke sini. Apalagi kemudian Allah ridho, bantuannya Allah itu bantuan paling besar. Kalau Imam Sya'roni menambahkan 5 lagi, jadi ini masing-masing 5 jadi 15. Punya ilmu mukasyafah yang bisa membedakan kebenaran yang sejati dengan prasangka-prasangka, opini-opini. Bisa membedakan mana mubah, mana wajib, mana mustahil, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Yang ketiga, punya kemampuan membedakan ini bisikan malaikat, ini bisikan setan, dan juga bisa membedakan ini cita-cita yang tinggi dan ini gangguan mental. Ini cirinya ya, karena kadang bisikan itu kalau kata Ibnu Arabi dulu kan jenisnya 3. Ada dari Allah, ada dari setan, ada dari nafsu. Ini bisa dilihat jenisnya. Kalau nafsu itu biasanya ngajak yang enak-enak. Pak, saya dapat bisikan bahwa untuk semester ini saya boleh tidak masuk kelas full 1 semester misalnya. Ini bisikan loh Pak, itu yaitu nafsumu, kamu pengen bolos saja. Kalau bisikan setan ngajak yang sesat-sesat, ngajak bunuh orang, ngajak menyakiti orang. Daripada nganggur bikin hoax yuk. Nah, itu bisikan setan namanya. Kalau itu ilham dari Allah pasti untuk kebaikan-kebaikan. Jadi paling tidak itu ya jalan simpel untuk membedakannya. Kok bisikan kok ngajak enak? Pak, saya mungkin tadi malam dapat bisikan dari malaikat. Seminggu ini sholatnya libur misalnya. Oh, itu tidak mungkin sudah.
Syekh Abdul Qadir Jailani pernah itu mendapatkan bisikan seperti ini. Wahai Abdul Qadir, engkau hamba Allah yang paling taat, yang paling mulia. Mulai saat ini engkau bebas dari segala macam ibadah. Makommu sudah sangat tinggi. Jawabannya Syekh Abdul Qadir Jailani, aku yakin yang sedang bersuara ini bukan malaikat tapi pasti iblis. Karena hanya setan yang menyarankan hal-hal yang menyesatkan. Nah, mursyid harus ngerti ini. Jadi dulu waktu kita sesinya Syekh Junaid Al-Baghdadi, kan ada beliau ini juga mursyid, salah seorang muridnya itu yang merasa kasyaf, merasa makrifat. Ceritanya muridnya ini setiap kali habis maghrib, habis isya itu selalu dijemput oleh kereta kencana, dibawa ke istana, ketemu istana yang penuh emas dan lain sebagainya. Dan itu tiap malam. Dan dia merasa, wah ini berarti saya sudah makrifat, levelnya tinggi. Nah, akhirnya lapor pada gurunya, wahai Syekh, saya sudah tinggi ini level saya, makom saya. Oleh Syekh Junaid, oke ya, nanti kalau kamu sampai ke sana lagi, coba waktu di sana kamu baca istighfar saja. Dan benar, begitu sampai di sana dijemput lagi, di sana teringat pesan gurunya baca istighfar, dan yang dia anggap istana berlapis emas itu ternyata hanya tempat sampah saja. Buangan kotoran-kotoran, ternyata yang jemput dia selama ini jin-jin dan lain sebagainya. Ini mursyid ya, bisa ngerti yang seperti itu. Baik, ini kualifikasi-kualifikasi seorang mursyid. Nanti kalau kalian selesai ngaji boleh nanti dicek satu-satu ya. Berarti untuk jadi mursyid itu syaratnya seberat ini dalam tanda petik. Tidak sembarangan, tidak sekedar hanya karena mendengarkan 1-2 YouTube atau melakukan ini itu terus kamu merasa sudah makrifat saya Pak. Dengan kamu ngaku sudah makrifat saja menunjukkan kamu levelmu masih rendah. Ya, apalagi kamu merasa sudah di batinmu ini saya spiritual saya tinggi sekarang Pak. Itu menunjukkan bahwa kamu masih jauh, masih jauh. Ini khawatirnya seperti Imam Ghazali tadi loh. Kamu termasuk orang-orang yang tertipu, yang nipu dirimu sendiri. Kamu salah ngambil mode. Yuk kita lanjutkan. Jenis-jenis mursyid. Ini kita perhatikan. Nanti boleh dicek mursyid level mana, mursyid apa guru saya selama ini, ustadz-ustadzmu selama ini. Ini dari beberapa sumber sih saya kumpulkan jadi satu ya. Termasuk dari Imam Qushairi dan lain sebagainya. Ada beberapa istilah. Ada mursyid kamil, ada mursyid muqarrib, ada mursyid ruhsah, ada mursyid zahiri, ada mursyid da'i. Yang tadi kita jelaskan itu mursyid kamil. Ini yang sudah paten posisinya sebagai seorang mursyid. Itu mursyid kamil. Jadi mursyid kamil itu sudah mencapai makom fana dan bako. Fana itu dia ada di kesadaran lenyapnya ego. Sudah tidak lagi berpikir tentang aku. Yang ada di pikiran dan hatinya hanya Allah saja. Makanya dia bako bersama Allah. Itu fana dan bako. Jadi lenyapnya diri kita, yang tersisa hanya Allah saja. Ini kesadarannya sudah nyampe level ini. Ini namanya mursyid kamil. Yang kedua, yo ilmunya lengkap, yo syariat, yo thariqat, yo hakikat. Ilmu lahir paham, ilmu batin paham. Ini mursyid kamil. Jadi tidak bisa hanya kebatinan saja. Jadi yo harus ada landasan syariatnya. Ini yang mungkin sering disalahpahami orang. Atau kalau kalian mungkin gurumu ada yang ngajari, sudah makom kita sudah tinggi, kita tidak perlu sholat lagi, ya, itu pasti bukan mursyid. Mursyid itu ilmu lahir dan ilmu batinnya lengkap.
Kemudian mampu membimbing dari makom paling rendah ke makom paling tinggi. Mursyid kamil ini nanti kalau di Ibnu Arabi kadang disebut wali mursyid. Hakikatnya dia seorang wali yang kemudian jadi mursyid. Tidak semua wali bisa jadi mursyid. Dan tidak semua mursyid wali. Nah, mursyid-mursyid selanjutnya belum nyampe level itu. Tapi sudah bisa disebut mursyid untuk kondisi tertentu. Nanti ada mursyid muqarrib. Mursyid muqarrib itu mursyid yang sudah bisa menjalankan fungsi kemursyidhan, tapi dia belum nyampe level fana bako. Pengalaman spiritual dia punya, tapi belum setinggi itu makomnya. Dia bisa membimbing murid sampai level tertentu, ya sejauh tempat makomnya kini berada. Biasanya nanti kalau mursyid kita, mursyid muqarrib, sampai makom tertentu kita akan diantarkan pada mursyid kamil oleh mursyid muqarrib ini. Jadi karena murid ini perlu guru yang lain untuk melanjutkan kurikulumnya, untuk melanjutkan level makomnya. Ini namanya mursyid muqarrib. Ada lagi mursyid ruhsah. Ruhsah itu diskon, kalau bahasa letterleknya ya. Nah, mursyid ini beda. Kalau muqarrib tadi makomnya sudah tinggi meskipun belum sampai puncak. Kalau mursyid ruhsah ini makomnya masih belum tinggi. Tapi oleh mursyid kamil diberi ijazah untuk bimbing. Makommu belum tinggi tapi kamu boleh nuntun. Mungkin karena secara syariat sudah matang dan orangnya bisa amanah menjalankan tugas kemursyidhan. Nah, biasanya mursyid ruhsah ini fokus pada mujahadah, zikir, menemani zikir, dan lain sebagainya, termasuk perbaikan-perbaikan akhlak. Jadi kalau mursyid ruhsah, makomnya sebenarnya belum tinggi, cuma dia diberi ijazah oleh gurunya, oleh mursyid kamil untuk mengajar, nuntun. Nah, ini namanya mursyid ruhsah. Di paling tinggi kamil, di bawahnya ada muqarrib, di bawahnya ada ruhsah. Masih ada lagi di bawahnya, namanya mursyid zohiri. Kalau mursyid zohiri ini mursyid yang secara keilmuan dia sudah luas, tapi secara suluk dia belum. Ini namanya mursyid zohiri. Jadi kalau menjelaskan bisa nyampe level wahdatul wujud, ittihad, cuma menjelaskan. Bisa membuat orang paham juga. Bisa nuntun sampai level tertentu. Cuma dia berhenti di konsep-konsep dan teori. Namanya mursyid zohiri. Belum melakukan perjalanan. Mursyid zohiri ini bisa jadi guru ilmu tasawuf, dosen ilmu tasawuf, bisa. Tapi dia tidak bisa bimbing, menemani perjalanan rohani, karena dia sendiri belum melakukan perjalanan rohani. Jadi mursyid zohiri ini cocok kalau untuk pembekalan awal, pengenalan awal tentang tasawuf. Ada lagi ternyata namanya mursyid da'i. Kalau mursyid da'i itu sebenarnya mungkin mirip mursyid zohiri tadi, cuma dia dapat panggung untuk mendakwahkan ilmu tasawufnya. Ngajak masyarakat untuk sadar, zikir bersama, tabligh akbar, ini mursyid da'i. Bimbingannya secara umum, tidak spesifik seperti mursyid kamil. Jadi ini bukan pembimbing tarekat secara teknis seperti mursyid kamil. Ini menyerukan pada kebaikan, amal soleh secara umum saja. Yo, kalian lihat di medsos-medsos hari ini itu banyak mursyid da'i. Nggak usah tanya ya Pak Faiz ada di mana. Saya makomnya belum mursyid. Kita makomnya sama-sama masih murid. Makanya malam hari ini jangan dianggap mursyid ketemu murid itu. Keduren kalian memposisikan saya. Kita ini murid ketemu murid.
Ya wajarnya murid ketemu murid itu yang dilakukan sebenarnya hanya belajar bersama. Cuma ya memang posisinya agak tidak adil. Saya yang belajar serius, kamu yang cengenges-cengenges. Saya ngumpulin materi, kamu tinggal nerima materi. Tapi akadnya tetap saya menyebut kita ini belajar bersama saja. Jadi tidak dalam makna bahwa saya mursidmu itu kemantepen. Jadi awas jangan salah mengidentifikasi ya. Makanya jangan ke rumah sambil bawa botol aqua terus minta di doain, itu membuat saya grogi. Itu wong saya makomnya masih murid saja. Baik, ambil nafas dulu, kelihatannya materinya agak berat malam hari ini ya. Yo, saya tahu kalian merasa wah itu kan. Gimana ya Pak caranya nyari mursid? Saya tidak tahu, apa ada yang merasa jangan-jangan saya mursid itu. Kalau ada yang begitu, ya kalau ada yang bertanya begitu, saya pastikan kamu bukan mursid. Iya. Nah, merasa mursid, merasa wali, merasa makrifat itu sama saja. Itu menunjukkan kamu belum ada di sana. Ada rasa besar, ada rasa tinggi, ada rasa hebat, ada rasa lebih dari yang lain. Itu menegaskan kamu tidak di sana. Jadi kamu pasti ada di bawahnya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang temanya. Apa sih yang dilakukan oleh seorang mursyid? Yang pertama, mursyid itu melakukan irsyad. Irsyad itu menunjukkan jalan. Makanya istilahnya suluk, thariqah itu semuanya konotasinya dengan jalan. Jadi beliau penunjuk jalan. Diingat-ingat ya, penunjuk jalan itu berarti beliau jadi tidak punya makna kalau kita sendiri tidak berjalan. Tidak ada gunanya kalian belajar ilmu tasawuf sedalam apapun kalau kalian tidak melakukan perjalanan. Jadi kan ada banyak itu cerita-cerita sufi besar yang tiba-tiba tersadarkan bahwa iya, saya belum memulai perjalanan. Misalnya dulu kita pernah membahas Syekh Ibrahim bin A'zam, seorang raja yang tiba-tiba malam-malam mendengarkan orang jalan di atas genteng istananya. Terus Syekh Ibrahim sadar ini ada orang ini di atas istana. Terus ditanyalah oleh Syekh Ibrahim bin A'zam, wahai engkau yang di atas genteng, kamu mau maling ya? Mau nyari apa kamu malam-malam di atas genteng? Jawabannya pencuri ini, saya sedang mencari onta saya. Syekh Ibrahim itu, utekmu ning ndi misalnya, kalau bahasa Jawa ning ngono. Pikiranmu di mana? Nyari unta. Misalnya seandainya ontanya itu ada di sini, masa kamu nyarinya di atas genteng? Ya misalnya ke sini, ya kamu nyarinya di bawah. Terus maling ini kemudian bilang, loh apa bedanya dengan kamu? Kamu mencari Allah, mencari jiwa yang mutmainah, apa bisa dalam istana seperti itu? Dikerubuti oleh beragam kepentingan, perlombaan nyari harta, dan lain sebagainya. Nah, saat itu Ibrahim bin A'zam sadar, iya ya, salah tempat saya ini. Nah, tiba-tiba saja terus semua atribut kerajaannya dia lepaskan, bajunya, semuanya. Nah, terus pergi ke hutan menjalani uzlah. Saya tidak tahu kalian mampu tidak begini ya, ditinggalkan semuanya, laptopmu, HP-mu tinggal semua, terus melakukan suluk. Dan itu yang dilakukan, dan akhirnya beliau jadi sufi besar. Dan ada banyak kisah-kisah seperti ini. Orang sadar bahwa ini saatnya saya memulai perjalanan. Tentu saja kemudian perlu pendampingan seorang mursyid. Guide-nya itu mursyid. Beliaulah nanti yang menunjukkan ini yang harus dilakukan, itu yang tidak dilakukan. Oh, jiwamu masih kotor, masih ego, masih penuh pamrih dan lain sebagainya.
Caranya begitu. Mereka yang menunjukkan, kita yang berjalan. Baik, jadi peran mursyid yang pertama penunjuk jalan. Peran yang kedua membimbing seorang murid membersihkan diri dari penyakit-penyakit hati. Seperti riya, ujub, hasad, sombong, dan lain sebagainya. Ini biasanya orang yang levelnya mursyid itu tahu penyakit apa yang ada di hatimu. Mungkin selama ini kamu terlalu sombong, selama ini kamu terlalu ujub, kamu terlalu cuek, kamu terlalu cengengesan, itu tahu. Kadang-kadang mursyid seperti ini itu memberi pendidikannya tidak terduga. Yang diperintahkan juga kadang tidak masuk akal. Tapi seorang murid harus mau menempuh itu. Kadang-kadang seperti dokter itu kan tidak menunjukkan obat ini itu untuk menyembuhkan bagian mana. Kadang ya dikasih saja. Kita tinggal patuh minum obat itu. Nah, kalau dalam dunia tarekat biasanya begitu. Mursyidnya menyuruh apa saja, muridnya tinggal menjalankan. Karena mursyid ini tahu ada penyakit apa di batinmu. Ya, saya ada beberapa pengalaman yang seperti itu. Ada perintah-perintah yang ini rasanya kok tidak masuk akal ya. Tidak nyambung dengan pikiran. Tapi pada akhirnya belakangan, oh iya ya, mungkin ini maksudnya ke sini atau maksudnya ke situ. Itulah gunanya pemurnian hati dan jiwa. Jadi riyadhatun nafs tadi. Oke, ini peran kedua dari seorang mursyid. Peran ketiga seorang mursyid adalah penghubung, ini ya, menyambungkan sanad tadi. Karena beliaulah pewaris rohani, pewaris keilmuannya. Memastikan bahwa ajaran-ajaran yang sumber pertamanya Rasulullah itu disampaikan secara seharusnya bersih dari penyimpangan-penyimpangan. Ini tugasnya mursyid. Jadi memastikan sudah disampaikan apa adanya. Tuntunan-tuntunan pembersihan jiwa, pembersihan batin. Kemudian tugas mursyid yang lain, yang keempat adalah mencegah kesombongan spiritual. Biasanya penyakit yang paling sulit dilawan itu ego, rasa diri. Di beberapa materi saya sebutkan, tazkiyatun nafs itu diawali bersih-bersih dari dosa dan kemaksiatan. Terus bersih-bersih dari kesia-siaan, hal-hal yang tidak ada gunanya. Terus bersih-bersih dari keterikatan. Ini sebenarnya sudah luar biasa orang bisa membersihkan diri di 3 level ini. Tapi begitu bisa bersih di 3 hal ini, terus dia bilang, ternyata saya bisa juga nyampe sini. Bisa juga saya bersih-bersih diri. Hebat juga saya ini ya. Ego muncul sudah. Kita lupa bahwa kita bisa bersih-bersih itu anugerahnya Allah. Bukan karena kita hebat. Nah, untuk ngerem agar tidak muncul rasa bisa, rasa pinter, rasa hebat, mursyid yang tahu. Ini yang peran keempat seorang mursyid. Kemudian peran kelima seorang mursyid adalah wasilah untuk tajalli dan futuh. Ini kalau tidak hati-hati, makomnya tinggi, misalnya mengalami kasyaf, mengalami futuh, dibukakan aneka rahasia, itu kalau tidak dikendalikan oleh mursyidnya, itu mungkin membuat itu tadi tidak karu-karuan merasa. Itu kayak kalian tiba-tiba bisa melihat apa saja. Itu saya tidak yakin kalian baik-baik saja. Seandainya kalian bisa melihat bahkan yang tertutup oleh dinding, tertutup oleh baju, itu rusak wis kamu. Kamu buat lihatan. Bisa membaca isi hati orang. Wah, kamu sudah lita-liti mau coy. Kamu sedang anu toh? Pikiranmu sedang gitu toh. Itu akan begitu. Terus melihat orang lain, alah dia levelnya itu saya tahu isi hatinya. Wah, kamu viral tiap hari kamu. Begitu dikasaf, difoto oleh Allah, terus tanpa dikendalikan oleh mursyid, wah besok kamu ikut podcast ini. 3 bulan lagi ada bencana ini loh.
Nah, terus ini ada itu, oh, kamu kayak merajalela dengan kemampuan kasaf, kemampuan futuhmu. Ketika ada mursyid, ini bisa terkendali. Itu gunanya mursyid. Jadi kadang-kadang orang itu ketika mengalami level-level makom-makom yang tinggi itu tidak bisa mengendalikan dirinya. Mungkin kalian banyak yang mimpi-mimpi punya karomah ini, punya karomah itu. Apa ya kamu mampu nanti mengendalikan karomahmu ketika kamu belum saatnya mendapatkan itu? Saya membayangkan kamu seperti Nabi Musa tiba-tiba punya tongkat yang bisa membelah laut. Terus mungkin kamu santai-santai main ke Parangtritis. Saya coba, mesti gitu. Atau kamu seperti Nabi Ibrahim tidak bisa dibakar. Itu mungkin kamu pamer mesti. Alah kalau kayak gitu saja bagi saya kecil. Coba bakar saya. Mesti ngono terus dipamer kayak kemana-mana. Ini pentingnya. Ada yang menggait, ada yang nuntun kamu biar tidak masuk ke sana-sana. Dan yang keenam tentu saja perantara kita untuk terhindar dari kesalahan syariat. Ya, seperti tadi, kalau muridnya tiba-tiba melenceng, lupa syariat, merasa makomnya sudah tinggi, tugasnya mursyid. Melanggar batas-batas agama, tugasnya mursyid. Jadi mursyid itu syaratnya berat, perannya juga berat. Itulah kenapa kita diminta sangat menghargai seorang mursyid. Ada kalimat yang menarik. Asyaikhu mir'atul murid. Faman nadhoro fi syaikhihi absoro uyubah wa aslaha nafsah. Syekh atau mursyid itu adalah cermin bagi seorang murid. Barang siapa yang melihat kepada syekhnya, absoro uyubahu, maka dia akan melihat banyak kekurangan dirinya, aib-aibnya. Wa aslahan nafsahu, dan dia bisa memperbaiki dirinya. Jadi kalimat ini maksudnya guru, mursyid tadi itu bagi kita yang murid itu cermin. Maksudnya cermin gini loh. Kalau melihat guru kita, mursyid kita, ya Allah, beliau itu begitu penyayangnya. Nah, kok saya masih kurang ya penyayangnya. Nah, ini berarti sayang saya harus ditingkatkan. Oh, beliau ini kok begitu sabarnya. Oh, berarti saya masih harus meningkatkan sabar saya lagi. Itulah kenapa kalian mungkin sering lihat orang-orang yang masang gambar gurunya di rumahnya. Nah, itu tidak harus wah itu dikultuskan, itu tidak. Dengan melihat gurunya dia sadar, wah iya ya, guru saya itu dulu orangnya sabar, kok saya ngamuk gini ya, tidak pantas. Selalu diingatkan oleh tabiat, perilaku, teladan dari gurunya. Begitu di rumah mau tiduran, alah sholat nanti-nanti saja. Lihat foto gurunya, oh iya malu, masa guru saya dulu waktu ngajar disuruh gitu. Itulah kenapa di masyarakat tertentu terus sering memajang foto gurunya. Itu sebenarnya untuk mendorong dirinya sendiri, menyadarkan dirinya sendiri secara terus-menerus. Ya tentang Allah tentu saja. Baik, itu yang dimaksud asyaikhu mir'atul murid.